Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku kurikulum ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran di SMK Negeri 2 Madiun dan serangkaian kegiatan khususnya untuk kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum saya mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit, utamanya virus COVID-19. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman gelap hingga terang saat ini. Para siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun di mana saja berada, semoga kesehatan selalu menyertai kita dalam segala aktivitas, dan mudah-mudahan sampai dengan hari ini kita selalu dijauhkan dari penyakit virus corona. Baik para siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda kurikulum pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Beberapa informasi yang penting ini diantaranya, yang pertama adalah bagi siswa tingkat 10 dan 11, pembelajaran daring akan terus berlanjut sampai dengan adanya instruksi atau edaran resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Kota Madiun yang menyatakan bahwa sekolah sudah diperbolehkan masuk kembali. Jadi pada poin pertama ini dikhususkan kepada kelas 10 dan 11 bahwasannya pembelajaran akan terus berjalan dan dilaksanakan secara daring sampai dengan kita menunggu instruksi berikutnya. Yang kedua, bagi siswa tingkat 12 agar menyiapkan serangkaian kegiatan akhir tahun dan jelang kelulusan tahun pelajaran 2020-2021. Poin 1, yang ketiga, poin 1 akan saya jelaskan di akhir slide setelah menjelaskan siswa tingkat 12. Jadi kepada siswa kelas 10 dan 11 mohon tetap mengikuti slide apa yang saya sampaikan di sini agar nanti para siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun paham dengan kegiatan yang berlangsung pada semester genap. Sementara pada poin 2 akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikut ini. Baik siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun, untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan kelulusan. Ini merupakan syarat utama yang harus dilalui oleh siswa-siswi kelas 12, utamanya di dalam memenuhi agar siswa dinyatakan lulus. Yang pertama, ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh panitia sekolah yang dihadiri oleh dewan guru serta kepala sekolah dan minimum seluruh guru kelas 12 untuk SMK negeri dan swasta sebelum pengumuman kelulusan.
Jadi yang jelas sebelum ditentukan kelulusan nanti dilaksanakan rapat pleno sebagai keputusan akhir bahwa siswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kemudian yang kedua, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria. Ini adalah syarat, mohon dipahami siswa kelas 12. Yang pertama itu adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemik COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi ini adalah syarat utama para siswa, jadi harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi kalau siswa perhatikan pada rapot, maka di sana ada lembar untuk penilaian perilaku. Ya, sehingga untuk penilaian perilaku ini minimal harus mendapatkan nilai baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nanti dalam waktu dekat anak-anak kelas 12 utamanya akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu berupa ujian satuan pendidikan dan UKK. Ini adalah syarat yang wajib harus diikuti oleh siswa tersebut. Sehingga nanti akan ada dua kemungkinan. Kalau misalkan siswa tidak mengikuti ujian, maka siswa bisa dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang keempat, lulus ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ya, jadi ini syarat yang keempat ya siswa, mohon diperhatikan syarat yang keempat bahwa Anda harus dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan. Lulus ujian satuan pendidikan itu minimal mendapat nilai KKM ya. Jadi selalu dinyatakan di setiap pertemuan yang dinyatakan lulus itu ketika Anda mendapatkan nilai minimal sama dengan KKM di satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, lulus nilai satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi syarat yang terakhir ini adalah nilai NSP. Ya, nilai NSP. Apa itu NSP? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kita lanjut. Beberapa informasi penting bagi siswa kelas 12. Yang pertama, rentang tanggal 22 Februari sampai dengan 26 Februari 2021 adalah masa penilaian untuk pemenuhan nilai rapot semester 6. Ya, jadi silahkan para siswa khususnya kelas 12 untuk mengkondisikan hal ini. Ya, pada saat saya jelaskan ini, maka masa penilaian ini sudah berlangsung dan ini sudah saya informasikan kepada Bapak Ibu guru khususnya kelas 12 ya. Jadi pada saat tanggal ini siswa kelas 12 wajib melalui proses penilaian karena untuk nilai tersebut itu akan dimasukkan ke dalam nilai rapot semester 6. Kemudian yang kedua, rentang tanggal 1 Maret sampai dengan 19 Maret 2021 adalah masa persiapan ujian sekolah
sekaligus latihan UKK yang dikoordinir oleh kaproli jurusan masing-masing. Jadi pada penjelasan yang kedua ini, maka tanggal tersebut siswa kelas 12 utamanya silakan untuk merapatkan diri dengan kaproli. Di sisi lain, mempersiapkan untuk menjelang ujian satuan pendidikan atau istilahnya adalah ujian sekolah ya. Kemudian yang ketiga, tanggal 15 dan 16 Maret 2021 akan dilaksanakan simulasi ulangan sebagai uji coba persiapan jelang pelaksanaan ujian sekolah. Jadi siswa kelas 12 mohon diingat, nanti sekitar tanggal 15 dan 16 kita akan mengadakan simulasi ulangan. Simulasi ini bertujuan untuk melakukan uji coba aplikasi ulangan secara online ya, agar nantinya pada saat pelaksanaan yang sebenarnya siswa tidak lagi mengalami kendala. Dan mohon diperhatikan sekali, siswa yang nanti pada saat simulasi mendapatkan masalah akan segera kita tangani, sehingga nanti pada saat pelaksanaan yang sebenarnya siswa tersebut tidak lagi mengalami kendala. Termasuk saya mohon kepada siswa yang pada saat ini saya sosialisasikan, kemudian sekiranya pada saat ulangan-ulangan sebelumnya menemui kendala, silahkan segera dikoordinasikan dengan wali kelas. Nanti wali kelas akan berkoordinasi dengan saya di kurikulum, sehingga nanti pada puncaknya pelaksanaan sudah tidak terjadi masalah ya. Karena apa? Pelaksanaan ujian sekolah akan dilakukan secara daring, dan pelaksanaan ujian sekolah ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Tolong diperhatikan sekali, khususnya kelas 12 ya. Kemudian yang keempat, tanggal 22 Maret sampai dengan 31 Maret 2021 adalah masa pelaksanaan ujian sekolah dan wajib bagi siswa untuk mengikuti, karena ini adalah syarat kelulusan ya. Jadi tolong diperhatikan sekali, tanggal 22 Maret sampai dengan 31 Maret pelaksanaan ujian sekolah sudah berlangsung. Mohon kepada siswa termasuk orang tua, wali murid ya, agar memperhatikan hal ini ya. Utamanya pada persiapan data ataupun wifi ya. Siswa SMK Negeri 2 Madiun silahkan diupayakan ketika kita mengakses ulangan online ini, pastikan betul bahwa kondisi HP dari siswa tersebut harus benar-benar terkoneksi dengan baik dengan internet, sehingga nanti tidak menemui kendala di dalam melaksanakan ulangan ya. Berikutnya ya, tanggal 1 April sampai dengan 12 April 2021 adalah masa pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau yang kita istilahkan dengan UKK, yang jadwal akan disampaikan lebih lanjut dengan melihat kondisi. Yang terpenting para siswi SMK Negeri 2 Madiun mohon dipersiapkan dari sekarang ya, sehingga nanti pada saatnya siswa sudah siap dengan kondisi ulangan. Karena itu tadi pada saat awal Maret ya, nanti silakan para ketua kelas agar berkoordinasi dengan kaproli jurusan masing-masing untuk mempersiapkan latihan, sehingga nanti pada saat hari H pelaksanaan anak-anak sudah tidak lagi bingung ya, atau tidak lagi
dan siap dengan ulangan uji kompetensi. Yang kedua, pelaksanaan UKK terbagi menjadi daring dan luring. Para siswa dengan melihat kondisi sekarang, kita memang harus bisa meminimalisir pertemuan tatap langsung ya, sehingga kita bisa tetap mematuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan UKK nanti akan dilaksanakan dua jenis, ada yang daring, ada yang luring, sehingga nanti tidak full di sekolah, ada sebagian beberapa yang harus siswa kerjakan secara daring. Silakan ditunggu ya jadwalnya, mungkin nanti pada saat latihan, pada saat persiapan akan dijelaskan oleh kaprodi masing-masing. Yang ketiga, UKK wajib diikuti oleh seluruh siswa tingkat 12. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini merupakan syarat kelulusan. Jadi sekali lagi kepada para siswa mohon ya, wajib mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai tidak ya, karena satu kali siswa tidak mengikuti kegiatan ujian berarti bisa dinyatakan tidak lulus. Ya, karena itu harapannya dengan siswa wajib mengikuti, mudah-mudahan siswa kelas 12 lulus 100%. Kemudian berikutnya tanggal 13 April sampai dengan 30 April 2021 ini adalah masa pengolahan nilai menjadi nilai sekolah. Jadi ini kelas 12 tugas pembelajarannya sudah selesai, maka yang terjadi adalah tinggal proses pengolahan nilai menjadi nilai sekolah yang pada puncaknya akan menentukan kelulusan siswa kelas 12. Berikutnya dinyatakan lulus, salah satu adalah harus mendapat nilai sekolah minimal 70 sesuai yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi siswa akan dinyatakan lulus ketika siswa tersebut harus memiliki nilai minimal 70. Tentunya ini adalah hasil dari NSP, nilai satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk nilai satuan pendidikan itu diperoleh dari mana? Kita lihat pada slide berikutnya. Proses nilai itu diambil dari nilai rapot ditambah dengan nilai ujian sekolah ya, sama dengan nilai sekolah. Jadi ini ya, silahkan diperhatikan para siswa bahwa nilai penentuan kelulusan itu diperoleh dari nilai rapot ditambah dengan nilai ujian sekolah, maka hasilnya menjadi nilai sekolah. Untuk pembobotan nilai rapot itu pembobotannya adalah 60% dan nilai ujian sekolah pembobotannya adalah 40%. Nah, di sini siswa kelas 12 diharapkan dari nilai tersebut, penggabungan dari nilai rapot dengan nilai ujian sekolah harus minimal adalah 70 ya, untuk syarat kelulusan. Berikutnya minggu pertama dan kedua bulan Mei 2021 ini adalah masa pelaksanaan rapat pleno dan pengumuman kelulusan, namun kepastian dengan menunggu instruksi dari pemerintah maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi pada masa tanggal tersebut sekolah akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan rapat pleno yang tentunya dengan menunggu instruksi edaran dari baik pemerintah maupun dinas provinsi. Yang keempat,
17 Mei sampai dengan Juni adalah masa menunggu belangko ijazah dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi saya pahamkan dari sekarang untuk kelas 12, maka setelah dinyatakan lulus, maka nanti siswa masih memasuki masa menunggu belangko ijazah. Ijazah itu dikeluarkan oleh satuan pendidikan, namun belangkonya tetap kita menunggu dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Untuk itu, di masa seperti inilah nanti mohon siswa kelas 12 selalu tetap terjalin komunikasi dengan SMK 2, dan saya nanti akan memberikan berbagai informasi khususnya melalui websitenya SMKN 2, sehingga para siswa yang menunggu ijazah bisa selalu terkomunikasi dengan SMKN 2 Madiun. Kemudian yang berikutnya adalah awal Juni 2021, masa pengambilan ijazah, rapot, dan sertifikat UKK. Ini adalah gambaran perkiraan para siswa, jadi bisa lambat, bisa lebih cepat. Ya, kita tidak bisa memprediksi secara tanggal, tetapi kita hanya memberikan gambaran sekitar awal Juni. Kalau memang pemerintah tepat memberikan belangko ijazah, maka pada awal Juni ijazah, rapot, dan sertifikat UKK bisa dibagikan kepada siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Demikian tadi untuk informasi kelas 12. Silakan untuk kelas 12 mulai dari sekarang agar dipersiapkan untuk serangkaian kegiatan yang akan dilalui. Intinya ada 2 kegiatan kelas 12 yang wajib diikuti. Saya selalu berharap dari kelas 12 semua tidak ada yang tidak mengikuti dari kegiatan tersebut, sehingga proses kelulusan harapan dari satuan pendidikan itu tercapai 100%. Baik, berikutnya saya akan memberikan informasi penting bagi siswa tingkat 10 dan 11. Kalau kelas 12 sudah saya sampaikan, sekarang saya mengarah pada kelas 10 dan 11. Apa saja informasi yang bisa saya jelaskan berikut ini. Pertama, selama pelaksanaan ujian sekolah dan UKK tingkat 12, proses KBM daring tetap berjalan seperti biasa. Jadi intinya kepada siswa kelas 10 dan 11 akan terus terjadi proses pembelajaran sampai dengan proses evaluasi akhir atau sampai dengan ujian akhir semester. Dan terkait dengan kapan kita masuk pembelajaran tatap muka, sekali lagi kita hanya bisa menunggu instruksi baik dari pemerintah maupun dari Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Jadi selama kegiatan pelaksanaan ujian pun, maka nanti siswa kelas 10 dan 11 tetap melaksanakan pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring akan terus menggunakan mode minggu pertama dan minggu kedua. Silakan para ketua kelas selalu berkomunikasi dengan gurunya. Bila mana guru belum memberikan tugas atau belum memberikan materi atau belum masuk pada pembelajaran daring, mohon ketua kelas selalu aktif di dalam berkomunikasi dengan guru mapel tersebut, sehingga pembelajaran daring tetap bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, rentang tanggal 12 April sampai dengan 14 Mei adalah masa KBM fakultatif. Ya.
Masa KBM fakultatif ini kita menunggu instruksi lebih lanjut dari dinas provinsi, karena pada rentang tanggal tersebut kita sudah memasuki pada bulan puasa ya, sehingga untuk pembelajaran pun nanti akan terkondisi lagi ya, dan silakan ditunggu kondisi apa pada saat itu ya. Kalau pada pembelajaran normal, maka pada saat puasa biasanya terjadi KBM fakultatif. Fakultatif itu artinya bahwa KBM tersebut tidak diberikan secara maksimal ya. Penjelasan lebih lanjut akan saya informasikan nanti jelang persiapan memasuki bulan puasa. Yang ketiga, rentang tanggal 19 Mei sampai dengan 28 Mei ini adalah masa pelaksanaan ujian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jadi walaupun masih jauh para siswa kelas 10-11 silahkan dipersiapkan, dan paling tidak siswa kelas 10-11 sudah tahu kapan pelaksanaan ulangan akhir direncanakan, dan tanggal tersebut bisa berubah ya mengikuti kondisi dan waktu ya. Ini hanya sebagai informasi awal, jadi para siswa kelas 10-11 agar bisa mempersiapkan diri dan tahu kapan kira-kira ulangan akhir itu akan dilaksanakan. Mudah-mudahan sebelum pelaksanaan ujian akhir ini kita bisa melaksanakan KBM tatap muka. Tapi sekali lagi kita akan selalu mengikuti instruksi baik dari pemerintah maupun dinas pendidikan setempat. Kemudian tanggal 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2021 ini adalah masa remedi ya. Biasanya kalau kita habis ulangan ya, kemudian nilai dari yang siswa peroleh belum mencapai KKM, maka dari Bapak Ibu guru akan melaksanakan kegiatan remedi. Nah, ini nanti pelaksananya akan diserahkan kepada guru masing-masing ya. Seperti biasa dilakukan pelaksanaan remedi untuk mendapatkan nilai sehingga tercapai KKM. Kemudian yang kelima, tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 2021 adalah masa pengolahan nilai rapot sampai dengan cetak ya. Jadi tanggal 7 sampai 11 Juni ini adalah masa pengolahan nilai ya ke rapot ya sampai dengan proses cetak. Ini adalah tugas Bapak Ibu wali kelas ya untuk memproses nilai yang sudah dilakukan penilaian atau evaluasi pada sebelumnya. Yang poin 6, tanggal 18 Juni 2021 ini adalah pembagian rapot ya. Ini adalah akhir dari masa efektif ya dari pembelajaran, itu tanggal 18 Juni 2021. Ini adalah pembagian rapot serta kenaikan kelas ya, serta kenaikan kelas. Kemudian terakhir tanggal 21 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 ini adalah memasuki masa libur semester. Dan kalau kita sudah memasuki tanggal tersebut, kita tidak terasa sudah 1 tahun pembelajaran. Kita akan memasuki pada tahun pelajaran 2021-2022. Demikian para siswa siswi SMK Negeri 2 Madiun, sekali lagi informasi ini tolong di-share sebanyak-banyaknya dengan teman yang lain, dengan orang tua, agar kita selalu terjaga, selalu mengkondisikan dengan persiapan-persiapan dan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 2 Madiun. Sebagai penutup, mari kita selalu berdoa agar kita dijauhkan dari penyakit corona, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat corona tidak lagi
Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, yang karena selama ini bagaimanapun dengan kondisi pembelajaran daring kita tidak bisa maksimal ya. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita segera negara kita dibebaskan dari corona dan bisa hidup normal kembali. Terima kasih kepada para siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun. Sekali lagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.